Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya sayangi dan saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan kelas 12, bab 1, beriman pada hari akhir. Lanjut pada bab ini, yaitu iman kepada hari akhir. Standar kompetensi yang dicapai yaitu meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang kedua, menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir. Namun sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan tadarus terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dilanjutkan ayat surat yang kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Al-Ayah. Lanjut pada poin pertama, yaitu hari kiamat sebagai hari pembalasan yang hakiki. Beriman pada hari akhir merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Seperti dalam sebuah ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Al-Baqarah ayat 4, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat atau hari kiamat. Selanjutnya, hari kiamat menurut Al-Quran. Hari kiamat merupakan salah satu rukun iman. Yang kelima, yaitu kita harus meyakini akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Sedangkan kiamat menurut Al-Quran itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Lanjut yang pertama yaitu kiamat sughro. Kiamat sughro berarti kerusakan kecil. Contohnya kematian. Seperti dalam sebuah Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut
thumma ilaina turja'un. Al-ayah, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian lanjut dengan tanda-tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Jadi zaman sekarang ini juga sudah merupakan tanda-tanda kiamat sughra. Contohnya, yang pertama, melimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, atau istilahnya munculnya nabi-nabi palsu. Selanjutnya, kurangnya sifat amanah. Nah, zaman sekarang orang-orang itu sudah semakin jarang orang yang mempunyai sifat amanah. Sudah semakin sedikit orang yang mempunyai sifat amanah. Yang kelima, banyaknya pejabat yang zalim. Tidak dipungkiri bahwasanya sekarang sudah sangat banyak sekali pejabat-pejabat yang zalim, meskipun masih juga banyak sekali pejabat-pejabat yang baik atau amanah. Kemudian perzinaan, minuman keras, obat terlarang, merajalela sudah tidak dipungkiri lagi. Selanjutnya, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan bertetangga, orang-orang tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, jadi hanya memakai pakaian-pakaian yang tipis atau transparan, banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur, banyak informasi hoax. Selanjutnya yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro merupakan tanda kehidupan di dunia ini akan berakhir. Diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil. Nah, bedakan antara malaikat Israel dan Israfil. Kalau Israel itu malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Kalau Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nah, kemudian disusul dengan hancurnya alam semesta, hancurnya dunia ini. Seperti dalam surat Al-Haq ayat 13-16 diterangkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Al-ayah, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari ini terjadilah hari kiamat dan terbelahnya langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Tanda-tanda kiamat kubro atau tanda-tanda kiamat besar. Nah, jadi nanti kalau sudah muncul tanda-tanda seperti ini, maka pasti akan terjadi kiamat yang sebenarnya. Yang pertama, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, gempa bumi, tanah longsor di 3 wilayah, kabut berhari-hari, terbitnya matahari dari sebelah barat,
Kalau sekarang matahari terbitnya dari sebelah timur, ya. Kemudian yang ketujuh, keluarnya binatang dari perut bumi. Api yang mengumpulkan manusia. Nah, inilah proses kehidupan. Yang pertama yaitu nanti sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil untuk pertama kalinya. Maka pada waktu itu akan terjadi hari kiamat, atau semesta itu akan dihancur, diluluh lantahkan. Kemudian setelah hancur, sudah terjadinya hari kiamat, maka kemudian malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Maka pada hari itu Allah akan membangkitkan semua manusia. Kemudian setelah manusia dibangkitkan, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihisab amalnya, ditimbang, dihitung amal perbuatan baik maupun buruknya. Kemudian setelah dihisab atau dihitung, ditimbang, kemudian kita akan melaksanakan jembatan, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan mengetahui apakah amal baiknya kita itu banyak atau sedikit. Nah, nanti surga dan neraka. Nah, pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Jadi ketika hari kiamat seseorang itu tidak akan pernah luput dari pertanyaan. Oleh karena itu mulai dari sekarang dipersiapkan, ditata kembali keilmuannya. Apa yang dipertanyakan? Yaitu yang pertama, tentang umurnya, untuk apa saja umur digunakan. Kemudian yang kedua, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut, digunakan untuk apa ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, dari mana didapatkannya dan untuk apa dibelanjakannya. Kemudian yang keempat, tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya itu digunakan untuk apa. Jadi ingat-ingat 4 pertanyaan itu. Tentang umur digunakan untuk apa, tentang ilmunya digunakan untuk apa, tentang hartanya digunakan untuk apa atau dibelanjakan untuk apa. Yang keempat, tentang tubuhnya digunakan untuk apa, untuk berbuat baik, untuk menolong, atau untuk mencuri. Nah, itu hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang selanjutnya ini kita bahas satu persatu proses terjadinya. Yang pertama yaitu alam kubur. Alam kubur juga disebut dengan alam barzah. Nah, alam barzah adalah alam persinggahan atau alam penantian, yaitu menanti akan datangnya hari kiamat. Jadi setelah kita mati, kemudian kita dikubur atau di alam barzah sambil menunggu datangnya hari kiamat. Kemudian pada masa ini kadar iman dan amal akan menentukan roh seseorang itu berada. Jadi ketika kita amal perbuatan kita itu banyak yang baik, maka di dalam alam kubur, di alam barzah, hidup kita akan terasa nyaman, dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, setelah seseorang memasuki alam kubur, dia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang tidak beriman atau orang yang ragu akan mengatakan tidak tahu, lalu dia akan disiksa sangat berat. Kemudian jika seorang telah menyatakan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, maka mulai saat itu ia harus bertanggung jawab atas imannya itu.
Kemudian keadaan manusia di alam barzah hendaklah dijadikan cermin diri, gambaran psikologis dalam menegakkan ajaran-ajaran Islam di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu hari kiamat. Hari kiamat sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8 bahwasanya ketika kiamat itu bumi diguncangkan sangat dahsyat. Waktu itu bumi memuntahkan semua kandungannya yang berat-berat. Saat itulah manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam wajah. Maut adalah salah satu contoh dari kiamat kecil, atau kiamat sughro. Jadi kiamat sughro itu salah satu contohnya yaitu maut alias mati. Kemudian yang kedua kiamat kubro. Tanda-tanda besar semakin dekat. Itu ketika kiamat kubro. Jadi ketika kiamat kubro pasti tanda-tandanya itu sangat menonjol sekali. Kemudian yang ketiga yaitu hari kebangkitan. Jadi setelah kita mati, kemudian kubur di alam barzah, kemudian hari kiamat, kemudian dibangkitkan kembali. Setelah tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua, dibangkitkanlah seluruh umat manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian yang keempat, setelah dibangkitkan, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat lebar. Nah, setelah kebangkitan, semua umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar menunggu perhitungan atau hari hisab amal perbuatan mereka di dunia. Kemudian keadaan di padang mahsyar itu sangat sulit, sangat panas, dan masing-masing mengurus dirinya sendiri. Semua cepat ingin terbebas dari situasi mahsyar, ingin cepat-cepat dihisab dan diberi keputusan. Yang selanjutnya yaitu hari perhitungan dan penimbangan amal. Hari berhisab adalah hari perkiraan dan perhitungan amal ibadah selama di muka bumi. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki mereka sendiri yang akan menjadi saksi atas semua amal pekerjaan yang mereka telah dilakukan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Amal ibadah manusia akan ditimbang di pengadilan Allah kelak. Timbangan amal diadakan sebagai suatu hukum kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan menerima hari pembalasan. Setelah penimbangan dan melalui as-siratal mustaqim, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah SWT sesuai dengan hasil penimbangannya. Dan adapun orang-orang yang bertimbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Setelah adanya hari pembalasan, maka kita akan menemui surga dan neraka. Yang pertama kita bahas yaitu surga. Surga merupakan tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian neraka. Neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 131-133. Masih dalam materi surga dan neraka. Tingkatan neraka. Yang namanya neraka pasti ada tingkatannya, mulai dari yang tertinggi sampai terendah, terendah sampai tertinggi.
Kita bahas mulai dari yang tertinggi, yaitu yang pertama neraka jahanam, kemudian neraka lazza, neraka hutamah, neraka sa'ir, neraka saqar, neraka jahim, dan yang terakhir neraka hawiyah. Jadi ada 7 tingkatan neraka. Begitu juga dengan surga. Surga juga ada tingkatannya. Tingkatannya juga ada 7. Yang pertama surga al-firdaus, yang kedua surga al-aden, surga al-khulud, surga an-na'im, surga al-ma'wa, surga as-salam, dan surga al-muqawwamah. Selanjutnya kita akan membahas gambaran siksa neraka. Nah, ini salah satunya sebagai nanti untuk introspeksi diri kita, sebagai gambaran nanti ketika kalau kita di sana. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita itu masuk di sana. Yang pertama, makanannya duri yang tidak menggemukkan dan mengenyangkan, minumannya nanah, timah panas dan sebagainya, pakaiannya kuningan yang panas dan mukanya tertutup api, raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi kegelapan, tempat istirahatnya api, selimutnya juga api, sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Nah, itulah gambaran dari, kemudian gambaran nikmat surga. Nah, ini sebagai iming-iming, semoga kita tergiur dan menikmati prosesnya. Yang pertama, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Pastinya semua orang ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makanannya lezat-lezat, minumannya enak-enak, pakaiannya indah-indah, raut wajahnya berseri-seri dan selalu nampak muda, tempat istirahatnya di atas permadani, malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu, tempat tinggal mereka makhligai yang di bawahnya sungai. Kemudian kita akan membahas yaitu perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian yang kedua yaitu disiplin dan melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah lain yang hukumnya wajib. Sudahkah Anda tertib melaksanakan sholat 5 waktu? Semoga tertib. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Jika sholatnya ditolak, maka ditolaklah amal-amal yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga yaitu mencintai fakir miskin, yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Rasulullah SAW bersabda, setiap segala sesuatu ada kuncinya, sedang kunci surga adalah mencintai fakir miskin, karena kesabaran mereka adalah kawan akrab Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Bakar bin La'al dari Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat yaitu menyantuni, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menanggung memelihara anak yatim dengan baik ada di surga bagaikan ini. Saya memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau rentangkan kedua jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi antara jari telunjuk dan jari tengah itu jaraknya sangat dekat. Maka kalau kita bisa menyantuni, memelihara anak yatim dengan baik, maka kita akan berada di sisi Nabi Muhammad SAW, itu sangat dekat sekali. Kemudian yang kelima yaitu berperilaku baik terhadap tetangga,
menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik diam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, yaitu melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan atau perlindungan atau iup-iupan Allah SWT di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Bahkan ini sudah dijelaskan dalam kitab Nashihul Ibad. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, mendapat iup-iupan, mendapat perlindungan dari Allah SWT, yaitu yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin beribadah. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah SWT. Yang keenam, orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lanjut pada poin yang selanjutnya, yaitu hikmah manfaat beriman pada hari akhir. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawma innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, pada hari ini, hari kiamat, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji atau akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan, tertimpa musibah. Allah SWT bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-ayah, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya.